Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Ade Nurhalisa. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas mengenai pembiayaan kesehatan makro. Nah, pertama-tama di sini ada konsep dasar pembiayaan kesehatan. Nah, jadi pembiayaan kesehatan ini merupakan dasar dari kemampuan sistem kesehatan suatu negara untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dana atau uang yang terkumpul digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan seperti membayar para tenaga kesehatan, obat-obatan, dan juga membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Dengan dideklarasikannya Universal Health Coverage atau UHC, maka pembiayaan kesehatan saat ini ditunjukkan pula untuk memberikan perlindungan resiko keuangan penduduk, yang artinya adalah pembiayaan kesehatan juga digunakan untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan akibat menderita suatu penyakit tanpa harus mengalami resiko finansial yang berakibat kemiskinan. Lalu next, di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi makro. Jadi di sini itu ada teori makroekonomi, awalnya dikemukakan oleh John Maynard Keynes dalam buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Jadi John ini merupakan ahli ekonomi Inggris yang saat itu terdorong oleh kondisi kemerosotan ekonomi yang dialami Amerika Serikat pada tahun 1929 sampai 1932. Jadi periode tersebut dinamakan dengan The Great Depression. Jadi di ekonomi makro atau makroekonomi ini kita melihat masalah perekonomian seperti bagaimana caranya mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang enggak terbatas. Jadi ketika kita membahas ekonomi suatu negara, maka kita akan melihat bagaimana suatu negara mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Jadi itulah mengapa dalam makroekonomi ini perlu dilihat lagi bagaimana pendapatan nasional negara tersebut, berapa tingkat inflasinya, tingkat penganggurannya bagaimana, dan seperti apa pertumbuhan ekonominya. Dari menganalisis hal-hal tersebut, pemerintah harus merumuskan kebijakan ekonomi. Jadi bisa dibilang cakupan analisis ilmu ekonomi makro ini adalah tingkah laku atau interaksi yang dilakukan oleh negara untuk mengatur kegiatan perekonomian. Lalu di sini itu ada tujuan ekonomi makro. Yang pertama itu peningkatan kesempatan kerja. Jadi di ekonomi makro ini tingkatan orang untuk bekerja ini harus ditingkatkan kesempatan kerjanya. Lalu peningkatan kapasitas produksi nasional. Lalu tingkatan pendapatan nasional. Yang keempat ada neraca pembayaran luar negeri. Yang kelima ada kestabilan keadaan perekonomian. Yang keenam ada menciptakan pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh ada distribusi pendapatan. Dan yang kedelapan ada tingkat inflasi. Di sini juga ada kebijakan dalam ekonomi makro. Yang pertama itu kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal ini mengatur pemasukan dan pengeluaran suatu negara. Jadi pemasukan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga. Sedangkan pendapatan dari non-pajak diantaranya seperti lelang, denda, dan pemberian negara lain. Jadi melalui kebijakan fiskal ini pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, distribusi pendapatan nasional, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu kebijakan moneter. Jadi
Kebijakan moneter ini berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Jadi, kebijakan moneter mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau mengubah tingkat bunga, mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Lalu yang ketiga ada kebijakan segi penawaran. Jadi fungsi dari kebijakan segi penawaran ini yaitu menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Jadi kebijakan segi penawaran ini bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Jadi kebijakan segi penawaran lebih menekankan pada peningkatan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan peningkatan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Di sini ada pengertian ekonomi mikro. Nah, kan tadi kita membahas pengertian ekonomi makro. Sekarang kita membahas pengertian ekonomi mikro. Jadi, ekonomi mikro ini atau disebut juga mikroekonomi identik dengan teori ekonomi klasik. Jadi kenapa bisa dibilang gitu? Pada abad ke-18 dan 19, Adam Smith, David Ricardo, Marshall, dan Pigou merupakan tokoh yang mengembangkan teori ekonomi klasik atau mikro, di mana ekonomi mikro ini menganalisis kegiatan dan permasalahan ekonomi dari unit individual. Jadi para tokoh aliran klasik tersebut punya konsekuensi bahwa proses pertukaran atau jual beli merupakan satu-satunya cara untuk saling berinteraksi. Dengan begitu fokus bahasan ekonomi klasik sama dengan ekonomi mikro, yaitu menganalisis perilaku individu pelaku ekonomi atau produsen dan konsumen dan mencapai keseimbangan pasar. Lalu di ekonomi mikro ini atau mikroekonomi ini cakupan analisisnya yaitu tingkah laku atau interaksi individu-individu yang terlibat dalam pasar baik itu konsumen maupun produsen. Jadi contohnya ini gimana cara konsumen mengonsumsi barang dan mendapatkan kebahagiaan atau kepuasan dari barang tersebut dengan sumber daya yang terbatas. Sedangkan produsen gimana cara produsen memproduksi barang dengan sumber daya yang terbatas. Jadi kita lebih melihat ekonomi dari hal-hal yang lebih individual. Nah, di sini juga ada ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama itu ada interaksi di pasar barang, yang kedua ada perilaku penjual dan konsumen, yang ketiga ada interaksi di pasar faktor produksi, yang keempat ada teori nilai guna, yang kelima ada teori struktur pasar, yang keenam ada elastisitas harga, yang ketujuh ada industri, dan yang kedelapan ada pasar input. Nah, di sini di ekonomi mikro juga mempunyai kebijakan. Yang pertama itu ada kebijakan harga terendah. Jadi kebijakan harga terendah ini diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan sehingga menyebabkan penumpukan produk dan tidak semua masyarakat akan membeli produk tersebut. Hingga kemudian produk dijual dengan harga yang semurah-murahnya. Jadi di sini pemerintah berperan dalam menetapkan batas minimal harga produk sehingga produsen terlindungi. Nah, yang kedua ini ada kebijakan harga tinggi. Kebijakan harga tertinggi ini ditetapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawaran yang rendah sehingga jumlah permintaan meninggi. Jadi pada keadaan ini maka stok barang sangat kurang sehingga para konsumen ini ingin membeli produk tersebut untuk kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga yang tinggi. Jadi contohnya itu pada harga BBM yang semakin meningkat. Namun stok BBM menjadi langka dan sulit didapatkan.
pemerintah berperan untuk menetapkan harga maksimum karena permintaan konsumen melonjak. Nah, di sini ada perbedaan antara ekonomi makro dan mikro. Jadi perbedaan antara mikroekonomi dan mikroekonomi ini dapat dilihat dari ruang lingkupnya. Tadi kan udah dijelasin ruang lingkupnya apa aja. Dan perbedaan ekonomi mikro dengan ekonomi makro ini berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu ekonomi makro ini berarti membahas ruang lingkup yang besar atau luas seperti negara, sedangkan ekonomi mikro ini membahas ruang lingkup yang lebih kecil atau sempit seperti individual. Ya. Nah, bisa dilihat perbedaan dari harga, unit analisis, dan tujuan analisis. Harga di ekonomi makro ini yaitu nilai suatu komoditas secara agregat. Agregat itu keseluruhan. Sedangkan di ekonomi mikro ini nilai suatu komoditas ditinjau dari barang tertentu saja. Lalu dari unit analisisnya itu, dari ekonomi makro ini, lingkup kegiatan ekonominya itu secara menyeluruh seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Sedangkan di ekonomi mikro ini, lingkup kegiatannya ekonominya yaitu secara individual seperti permintaan dan penawaran atau perilaku konsumen dan produsen pasar, penerimaan biaya dan untung rugi. Lalu dari tujuan analisisnya juga fokus pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan di ekonomi mikro ini fokus pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya supaya bisa mencapai kombinasi keseimbangan yang tepat. Nah, dalam Sistem Kesehatan Nasional 2012, dijelaskan bahwa pembiayaan kesehatan di Indonesia ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu penggalian dana dalam kegiatan-kegiatan pokok puskesmas antara lain upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP. Yang kedua ada alokasi dana. Jadi penetapan peruntukan pemakaian dana yang telah berhasil dihimpun baik yang bersumber dari pemerintah maupun di dunia usaha. Yang ketiga ada pembelanjaan. Jadi pembelanjaan ini pemanfaatan alokasi anggaran yang telah dianggarkan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan dan prioritas untuk berbagai intervensi pelayanan kesehatan atau dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan wajib atau sukarela. Nah, di sini ada permasalahan pendanaan kesehatan daerah antara lain yaitu kecenderungan menganggarkan kesehatan untuk belanja fisik lebih banyak seperti membeli alat, pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua ada anggaran operasional berupa kegiatan langsung pengaruhnya yaitu terhadap kinerja, yaitu kegiatan pelayanan individu atau kegiatan kesehatan masyarakat di lapangan. Jadi contohnya itu kegiatan operasional antara lain gaji atau upah, obat dan bahan medis atau non medis atau alat tulis kantor, makanan, minuman, listrik, air, telepon, perjalanan dan lain-lain. Jadi contohnya itu kegiatan langsung, itu pelayanan ANC atau antenatal care. Yang ketiga itu dampak dari dana dekonsentrasi adalah pegawai meninggalkan pekerjaannya selama beberapa hari karena mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas di provinsi. Yang keempat ada kecenderungan pelayanan kesehatan digratiskan untuk seluruh masyarakat. Jadi pada masa sekarang belum bisa diterapkan karena menyesuaikan dengan pendapatan asli daerah masing-masing. Jadi enggak di semua daerah. Yang kelima yaitu ketergantungan pada sistem OOP atau out of pocket payment. Itu potensial menyebabkan keluarga menjadi miskin saat mengalami sakit berat karena biaya itu sendiri dan mahal berakibat malapetaka keuangan rumah tangga. Yang keenam ada realisasi anggaran yang terlambat, telah berlangsung kronis dan berdampak pada kinerja program sehingga perencanaan lebih cepat direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan tidak langsung seperti pelatihan-pelatihan, pertemuan, dan yang lainnya. Lalu sumber pembiayaan kesehatan. Di sini itu terdiri dari 4 sumber. Yang pertama ada pemerintah, swasta, masyarakat,
dalam bentuk fee for service dan asuransi, dan yang keempat ada sumber-sumber lain dan dalam bentuk hibah dan pinjaman luar negeri. Itu menurut Muninjaya 2004. Nah, di sini juga ada sumber pembiayaan kesehatan di kabupaten atau kota sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemerintah, yang kedua ada non pemerintah. Itu sumber pembiayaan dari pemerintah yaitu meliputi pemerintah pusat dari dana tugas pembantuan TP atau dana kesehatan penduduk miskin, bantuan operasional kesehatan atau BOK, dan bantuan atau hutang atau hibah. Dari pemerintah provinsinya itu dari dana dokonsentrasi dan pendapatan asli daerah provinsi. Lalu pemerintah kabupaten kota antara lain DAU atau dana alokasi umum dan DAK, dana alokasi khusus pada dana kesehatan penduduk miskin, penerimaan fungsional yang ditahan. Yang lain-lainnya itu seperti pelayanan kesehatan TNI atau Polri, pelayanan kesehatan kementerian dan pelayanan kesehatan milik BUMN atau BUMD, serta subsidi premium PNS. Sedangkan sumber pembiayaan dari non-pemerintahnya yaitu dari rumah tangga, pelayanan kesehatan milik swasta, yayasan, LSM, donor, dan perusahaan swasta. Jadi di Indonesia pembiayaan kesehatan yang relatif kecil, aktivitas dan efisiensinya belum optimal. Jadi aktivitas dan efisiennya ini yang belum optimal tersebut diduga berkaitan dengan jumlahnya yang mungkin kurang, alokasi yang tidak sesuai dengan prioritas kesehatan, dan pola belanja yang cenderung dengan investasi barang dan kegiatan tidak langsung, sehingga biaya operasional dan biaya untuk kegiatan tidak langsung menjadi kurang. Jadi kinerja suatu program sangat ditentukan oleh kecukupan anggaran operasional dan anggaran kegiatan langsung. Nah, di sini ada health akun. Jadi, health akun ini erat kaitannya dengan belanja kesehatan, yakni proses pencatatan dan klarifikasi data untuk menggambarkan aliran belanja dalam penyelenggaraan sistem kesehatan sebagai monitoring transaksi. Jadi konsep health akun ini menjawab dari beberapa pertanyaan mendasar, yakni dari mana sumber dana yang mengelola, yang dibayar, fungsi yang dilakukan, berupa apa saja yang dibeli untuk manfaat tersebut. Lalu masuk dalam kegiatan program mana, pada jenjang apa fungsi tersebut dilaksanakan, dan kelompok mana yang mendapat manfaat. Jadi health akun ini atau HA merupakan suatu cara pemantauan yang sistematis, komprehensif, serta konsisten yang terkait dengan pemanfaatan aliran dana atau biaya pada kesehatan. Jadi tujuannya adalah mengukur alur pengeluaran yang ada di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, sehingga pembiayaan kesehatan di tahun yang akan datang dapat diproyeksi secara tepat sasaran. Manfaat besar dari adanya health akun yaitu identifikasi area intervensi kesehatan, mengusulkan intervensi pembiayaan kesehatan sesuai kebutuhan, memonitor dan mengevaluasi intervensi, serta mengurangi kemungkinan pengeluaran kesehatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan. Nah, di sini ada NHA atau National Health Akun. Jadi, untuk di tingkat nasional dikenal dengan National Health Akun atau NAH, yang mencerminkan gambaran dana atau untuk kesehatan dari berbagai sumber dan peruntukannya. Jadi dengan mengikuti standar internasional, maka hasilnya dapat diperbandingkan dengan negara antar negara. Jadi Badan Dunia atau WHO dan OECD menyarankan agar masing-masing negara membuat pencatatan dan analisis pada pembiayaan kesehatan. Jadi ruang lingkup pencatatan, analisis, dan pelaporan data pembiayaan kesehatan di tingkat nasional disebut NAH, dan pada level provinsi disebut FAH atau Provincial Health Account. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota disebut DAH atau konsep. Jadi konsep NAH terdiri dari 4 pertanyaan mendasar, yakni yang pertama ada sumber pembiayaan yang datang dari mana, yang kedua ada aliran sumber tersebut kemana saja, yang ketiga ada jenis pelayanan yang diberikan apa saja, dan yang keempat siapa
siapa yang mendapatkan manfaat tersebut. Jadi tujuan pendekatan NAH ini yaitu untuk mengetahui data pembiayaan kesehatan yang tepat dalam setahun dan juga menghubungkan antara output kesehatan dan pengeluaran anggaran dalam setiap tahun secara berkelanjutan. Jadi NAH dapat digunakan dalam manajemen untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan. Data NAH dapat memberikan bukti penggunaan sumber daya sesuai prioritas dan fungsi kesehatan dalam meningkatkan anggaran kesehatan 2-3% PDB. Jadi di beberapa negara yang menerapkan NAH menemukan berbagai masalah, di antaranya itu yang pertama ada pelaporan NAH belum teratur, yang kedua ada permintaan data NAH dalam membuat kebijakan masih dibatasi, yakni hanya untuk data kesejahteraan keluarga dan pelayanan kesehatan saja. Dan yang ketiga ada staf teknis yang bertugas mengelola data NAH belum memiliki keahlian teknis dalam masalah kesehatan dan bukan berasal dari kalangan kesehatan. Nah, di sini juga perhitungan NAH di Indonesia bertujuan yang pertama itu mengetahui sumber daya kesehatan, yaitu siapa yang diberikan pelayanan kesehatan dan siapa yang membayar pelayanan tersebut. Dan yang kedua ada sebagai alat dalam perencanaan, pengembangan, dan pengawasan pembiayaan kesehatan nasional. Jadi hasil NAH dapat dimanfaatkan untuk membandingkan pembiayaan kesehatan antar negara yang selanjutnya dapat dikaitkan dengan kinerja pembangunan kesehatan masing-masing, serta untuk menyusun kebijakan pembiayaan kesehatan. Nah, di sini ada DAH atau Direct Health Account. Jadi DAH ini merupakan bagian dari upaya pembangunan sistem informasi keuangan. Dengan kata lain, DAH merupakan cara sistematis untuk menampilkan informasi tentang belanja kesehatan di tingkat kabupaten atau kota. Secara rinci, DAH akan menjelaskan alur dana, sumber, peruntukan, dan manfaat. Jadi DAH memiliki manfaat sebagai alat bantu mengambil keputusan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting terkait dengan pembiayaan kesehatan di kabupaten atau kota. Nah, di sini ada 8 dimensi yang menggambarkan ciri suatu belanja kesehatan. Yang pertama itu sumber biaya atau financing source. Yang kedua ada pengelola anggaran atau financing agents. Yang ketiga ada penyelenggara pelayanan atau program, providers atau eksekutor. Yang keempat ada jenis kegiatan. Yang kelima ada mata anggaran. Yang keenam ada jenis program. Yang ketujuh ada jenjang program. Dan yang kedelapan ada penerima manfaat. Jadi pembiayaan kesehatan pada tingkat nasional dan daerah dalam kenyataannya masih menghadapi berbagai kekurangan yang menghambat kinerja program kesehatan. Kekurangan dan kelemahan tersebut seperti kekurangan dana, anggaran terfragmentasi, bergantung sebagian besar pada pembiayaan tunai oleh pasien, ketidakcukupan biaya operasional, kecenderungan memperbelanjakan dana untuk konstruksi sarana fisik penunjang, dan dana terserap banyak untuk kuratif. Nah, di sini ada data anggaran kesehatan. Jadi, pemerintah berkomitmen untuk mengajukan penawaran anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara. Jadi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kesehatan. Jadi, anggaran kesehatan tahun 2019 ini diarahkan untuk yang pertama itu untuk percepatan peningkatan kepesertaan. Yang kedua, peningkatan akses dan kualitas layanan program JKN. Yang ketiga, mendorong sisi penawaran melalui pemerintah pusat dan daerah. Yang keempat, mendorong pola hidup sehat melalui Germas. Yang kelima, peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui dan balita, serta memanfaatkan percepatan penurunan stunting melalui skema program for result. Yang ketujuh, pemerataan akses layanan kesehatan melalui DAK fisik dan pembangunan rumah sakit di daerah menggunakan skema KPBU. Nah, di sini ada komparasinya itu biaya cash 13,7%. UH laki-laki 37, 8 tahun, perempuan 79,7. Sedangkan di Jepang
Biaya cashnya itu laki-laki 77,6, perempuan 84,3 tahun. Di sini juga ada model pembiayaan, model asuransi kesehatan sosial, model asuransi kesehatan komersial, dan model NHS National Health Service. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.